Shalom saudara, kita berjumpa lagi di dalam program tentang doa supaya ada damai sejahtera, ada ketenangan setiap hari, pagi dan malam kita membangun hubungan dengan Tuhan supaya kita jangan sampai kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Supaya setiap hari kita dituntun oleh Tuhan dan iman kita semakin mulai meningkat sehingga apa yang kita kerjakan Tuhan akan memberkati kita semuanya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa dulu. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, mereka yang di dalam pergumulan, di dalam kesesakan, di dalam sakit penyakit. Kiranya Tuhan ulurkan tangan-Mu, kasih setia-Mu, supaya mereka boleh disegarkan, dipulihkan, bahkan Tuhan mereka boleh disembuhkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa Tuhan supaya di dalam program doa ini bukan hanya program agamawi dan rutinitas, tetapi program yang bisa menghidupkan hubungan kita dengan Tuhan. Supaya kami Tuhan mempunyai satu hubungan yang akrab dengan Tuhan. Supaya Tuhan apa yang Tuhan mau, supaya kami bisa menangkapnya. Dan apa yang kami serukan dalam doa dan permohonan, kiranya Tuhan mau mendengarkan dan menjawabnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 4 ayat 1 sampai dengan 8. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Selah. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Selah. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka, ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Saudara kasih Tuhan, inilah sesuatu yang pergumulan Daud. Kalau kita melihat begitu luar biasa sekali, yaitu Daud dalam kesesakan, dan dia mohon supaya Tuhan memberikan kemurahan serta memberikan kelegaan kepada dia. Bahkan segala permohonannya, Daud berkata, kasihanilah aku Tuhan, supaya doaku dan permohonanku Engkau dengar dan Engkau kabulkan. Supaya di dalam tidurnya pun dia merasa aman dan tentram. Saudara, di tengah-tengah kesulitan ada begitu banyak sekali. Ingat satu hal, bahwa Tuhan itu menyinari kita dengan wajahnya. Kerap kali orang itu mengganggu kita, sehingga membuat hubungan kita dengan Tuhan bisa menjadi buruk. Ketika kita mulai marah, kita akan mulai benci, jengkel, dendam. Sehingga firman mengajarkan kepada kita, janganlah marah. Dan firman Tuhan juga mengajarkan, jangan sampai matahari terbenam, amarah emosi tetap ada. Bahkan jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Mungkin mereka orang-orang dunia mengeluarkan kata-kata sia-sia. Itu urusan mereka, tapi kita tidak boleh. Walaupun kita sakit hati, kita diganggu orang, kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Saudara, dari sinilah kalau kita melihat bahwa yang penting adalah bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah terus menyinari wajahnya di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan membaringkan kita dengan tentram dan aman. Bagaimana Tuhan memberikan kepada kita kesembuhan. Bagaimana Tuhan memberikan kepada kita juga, saudara, yaitu doa dan permohonan kita penuh dengan belas kasihan Tuhan sehingga didengarkan. Kesembuhan itu juga perlu bagi kita yang sakit. Dikatakan supaya kita mendapatkan kesembuhan,
yang berbeban berat, supaya mendapatkan kelegaan, yang sesak mendapatkan kelegaan. Kita tahu masa pandemi ini sangat sulit, semua orang mengalami kesulitan, mayoritas seperti itu. Belum lagi orang-orang yang ditinggal mati oleh orang yang dicintainya, kehilangan pekerjaan, tidak bisa membayar sewa rumah, angsuran, dan tidak bisa bayar uang sekolah atau apa saja. Tetapi kalau sampai hari ini Tuhan memelihara kita masih hidup, berarti kita masih punya kesempatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah masa pandemi ini, yaitu pada bulan ketiga waktu Indonesia sudah diumumkan lockdown, artinya kita harus mengisolasi diri di rumah masing-masing. Saat itulah yang saya melihat ada keajaiban dalam diri saya. Sementara saya kehilangan begitu banyak, saya sedih begitu banyak sekali. Gereja sudah mulai tutup, jemaat sudah mulai takut semua. Banyak orang-orang mengalami kesusahan dan penyakit. Namun di saat itu Tuhan menghibur saya. Yaitu saya punya satu hal. Yaitu ada sakit di pantat ini. Ya, di pantat ini. Itu ada saraf mungkin yang terjepit, otot yang kaku. Itu selama 2 tahun terus saya berdiri aja sakit. Saya naik pesawat ke Israel, tidak bisa tidur, menderita sekali. Di tempat tidur pun sakit saya. Naik bis saya sakit, jalan kaki sakit. Tapi saya paksakan. Khotbah sakit, naik pesawat untuk khotbah di sana sini, saya sakit, saudara. Begitu luar biasa sakitnya sampai mata saya merah sekali. Saya cuma menahan sakit itu. Namun pada saat bulan 3, ketika pandemi lockdown itu, dan mulai juga bulan 4 itu, pelan-pelan saya tidak terasa, tahu-tahu boleh menjadi sembuh. Apa yang saya rasa itu kemudian hilang. Ya memang sisa sedikit, tapi saudara sudah lenyap. Hanya tinggal sedikit perbaikan mungkin karena rasa kaku, bekas-bekas traumanya masih ada. Nah itulah satu hadiah yang besar. 2,5 tahun saya menderita, saudara. Tetapi saya berdoa tidak sembuh, saya olahraga tidak bisa. Tetapi situasi sulit ketika semakin banyak persoalan datang, tapi Tuhan ambil yang paling berat dalam hidup saya, yaitu gangguan yang luar biasa ini. Sakitnya luar biasa, tetapi itu sembuh. Yang penting di sini persoalan boleh datang begitu banyak. Yang penting bagaimana selama hubungan kita dengan Tuhan tetap baik. Selama doa dan permohonan kita selalu dikabulkan. Mungkin penyakit itu tidak bisa kita hindarin. Tetapi yang pasti bagaimana Tuhan mau menyembuhkan kita. Mungkin persoalan menyesakan hati kita, kita tidak bisa singkirkan dalam hidup kita. Kadang-kadang dia datang sendiri. Yang penting Tuhan memberi kelegaan kepada kita. Jadi jangan pernah nangisi, jangan pernah menyesali. Persoalan kalau datang, kesesakan menimpa kita. Jangan saudara menangisi kalau saudara mengalami kerugian. Atau mungkin mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Jangan saudara menyesal ketika saudara sakit. Yang penting saudara bagaimana Tuhan tetap menyertai kita. Memulihkan, menyembuhkan, dan memberi kelegaan, serta mengangkat segala beban kita. Itulah yang penting, karena selama ada di dunia, kita tidak lepas daripada hal-hal yang tadi saya sebutkan. Tetapi yang pasti, saudara, kita harus tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Supaya tetap Tuhan ada dalam kehidupan kita. Supaya tetap ketika kita menengadah ke atas, wajah Tuhan itu ada kepada kita. Ketika kita menundukkan kepala kita, kita melihat tangan Tuhan menolong kita. Ketika kita menutup mata kita, kita melihat iman kita mulai melihat kuasa Tuhan bekerja. Ketika kita melipatkan tangan kita, kita tahu bahwa Allah sedang bekerja dalam kehidupan kita. Itu saudara, sesuatu yang perlu kita renungkan. Mari bangkit, jangan lagi takut, jangan menyesal, jangan lagi marah, jangan lagi sakit hati, tetapi mari kita datang kepada Juru Selamat penolong kita, Yesus Kristus Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan bagi kami semua. Sehingga di dalam pergumulan kami, di dalam penyakit kami, di dalam kesesakan kami, Tuhan Kau memberi kelegaan, memberikan kesembuhan. Bahkan Kau menaruh belas kasihan. Sehingga Tuhan, doa dan permohonan kami Engkau dengarkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar wajah-Mu tetap menyinari kami. Biar kami tetap tidur dalam aman dan tentram. Biar kuasa-Mu Tuhan
menyertai kami, melindungi kami dari si jahat. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami. Saat ini Engkau yang punya pergumulan yang sesak, pergumulan yang begitu berat sekali, kiranya dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Engkau yang sakit, tumpangan tangan bagian yang sakit. Demi nama Yesus Kristus, biar hari ini segala doa dan permohonanmu, Tuhan menaruh belas kasihan-Nya, sehingga demi nama Yesus itu pun kamu mengalami damai sejahtera, mengalami kelepasan, pemulihan, mengalami sesuatu terobosan, sehingga engkau mendapatkan apa yang kau inginkan. Supaya Tuhan memberkati hidupmu, pekerjaanmu, bahkan kesehatanmu. Segala sakit penyakit biar menjadi sembuh demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa saudara. Jikalau saudara masih ingin menghubungin kami melalui konseling ataupun mohon bantuan doa, silakan saudara hubungin nomor yang tertera di tempat yang sudah disediakan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.